Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk, buktikan kalau kalian siap. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah siap menerima materi. Sebelumnya, Bu Guru mau bertanya, apakah kalian semua sehat? Sehat. Masalahnya, kali ini musimnya musim panas. Musimnya musim tidak jelas. Artinya hawa panas semakin meningkat yang menyebabkan bermunculanlah banyak penyakit. Anak-anak, sambil anak-anak termotivasi, anak-anak saya ajak untuk berdoa dulu sebelum memulai kegiatan. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran ini, kita berdoa mulai. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini anak-anakku sekalian selayaknya saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan, saling bertegur sapa dengan teman, saling memberi satu sama lain. Dalam arti meningkatkan rasa peduli pada sesama. Ya, anak-anak, siapa pada hari ini yang berhalangan tidak masuk? Saskia. Ya, apa alasannya? Sakit. Semoga yang sakit diberikan sehat kembali. Saskia ya. Semoga Saskia diberikan sehat kembali dan anak-anak yang lain sehat terus. Bapak Ibu guru sehat terus. Ya. Anak-anakku sekalian, sambil mengajak kalian untuk belajarnya lebih semangat, ayo kita laksanakan motivasi dengan tepuk motivasi. Masih ingat? Masih. Yuk, kita mulai. Tepuk motivasi. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Alhamdulillah, anak-anak
anak-anakku semua berarti sudah siap menerima materi, sudah siap belajar, sudah termotivasi. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak sudah menyiapkan semua materi yang akan disampaikan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk mengajak anak-anak mengamati video PowerPoint, kemudian melihat materi yang ada di buku paket, kemudian anak-anak dapat menunjukkan, anak-anak dapat menjelaskan jenis zat aditif, macam zat aditif, kemudian jenis atau mengelompokkan masing-masing zat aditif. Apakah itu zat aditif alami ataukah zat aditif buatan. Masing-masing anak-anak setelah mengamati video nanti diharapkan anak-anak dapat membuat atau mengisi tabel dengan pengamatan bahan yang sudah kalian siapkan. Oke, anak-anak sambil mengingat, pada hari ini guru pembelajaran menggunakan metodenya berupa problem based learning. Kalau ngomong problem based learning berarti anak-anak harus mempunyai masalah. Masalahnya apa? Dari bahan yang akan kalian amati. Kemudian masalah yang kedua apa? Bahan yang kalian amati itu akan mempunyai dampak. Kalau sudah dampak, berarti akan terjadi atau timbullah satu hasil. Hasilnya apa? Berupa apa? Kalau ngomong dampak, rata-rata ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatifnya yang akan kita bahas. Dan anak, sebelum pembelajaran yang materi hari ini, materi yang sebelumnya apa, Nana? Yes. Apa yang kamu ketahui tentang sistem pencernaan? Ya, silakan. Fungsi sistem pencernaan. Ya. Yang pertama, mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, membantu suplai nutrisi di dalam tubuh. Ada lagi, Nana? Ya. Pencernaan, lambung, usus besar, usus halus. Ada lagi, Nana? Ya. Penyakit yang menyerang organ pencernaan, 1. Diare, 2. MAC, dan yang lain-lain. Ya. Anak-anak, dari sistem pencernaan yang sudah kita pelajari, kemudian mulai dari fungsi, setelah fungsi kemudian menyebutkan organnya, setelah menyebutkan organ baru ada dampaknya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau sudah ngomong dampak, berarti yang paling menonjol adalah dampak negatif. Nah, kita ingat, berhubungan dikaitkan dengan materi yang hari ini, yaitu tentang zat aditif. Zat aditif sebagaimana kalian sudah sering membaca atau mendengar dari televisi, dari radio, dari media yang lain tentang apa toh zat aditif, apa toh fungsinya, apa toh kira-kira yang menyebabkan orang jadi begini, orang jadi begitu. Masing-masing bersumber dari namanya zat aditif. Oke anak-anak, sambil dibuka bukunya, silakan sambil dibuka buku paket materi zat aditif.
Adakah anak-anak yang pernah mengetahui apa tuh zat aditif itu? Silakan dibaca dulu. Saya berikan waktu 2 menit. Apa itu zat aditif anak-anak? Ya, berarti bahan itu sering nggak kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau sering berarti penggunaannya zat aditif itu pada apa saja, anak-anak? Ada makanan dan Bu Guru punya contoh. Di sini Bu Guru ada makanan. Di sini saya juga ada minuman. Seger ya, kelihatannya ini seger. Kalau sudah dicampurkan pada air di gelas, kemudian diberikan es batu, Masya Allah, ini akan memberikan rasa iya segar, menghilangkan dahaga. Tetapi, apakah anak-anak sering mengkonsumsi ini? Sering. Siapa yang sering? Ya. Ada lagi? Kemarin saya pernah makan bakso. Kadang satu hari itu 3 kali. Ternyata pas saya sakit perut, mual-mual, mata kuning-kuning dan kepala pusing, kebanyakan MSG. Ya, kebanyakan MSG. Ada lagi? Ya. Saya pernah sehabis olahraga, terus saya membeli jus, terus meminumnya. Setelah meminumnya, lidah saya terasa pahit dan tenggorokan saya terasa kering karena dalam jas itu mengandung pewarna buatan. Ya, anak-anak, berarti ketiga pertanyaan dari teman-temanmu yang sudah dialami tadi termasuk zat aditif apa tidak? Iya, termasuk atau pengelompokan zat aditif. Nanti anak-anak akan dibagikan LKPD setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran yang akan disampaikan atau disajikan Bu Guru. Tampilannya berarti ya, perhatikan dari gambar video
yang ditampilkan, disajikan ini ada tampilan bahan zat aditif alami, kemudian ada contoh makanan dan minuman, kemudian dari sini ini termasuk zat aditif apa tidak penggunaannya? Apakah kamu suka atau sering makan? Suka dan sering makan. Nah, terutama tempo hari anak-anak dalam memperingati hari ulang tahun guru, anak-anak sering mengkonsumsi ini ya. Nah, kemudian ini ya, sehari-hari kalian berapa kali mengkonsumsi ini? Siapa tadi? Iya, apakah ini? Bakso. Lagi. Nah, apakah ini termasuk alami? Siapa sih nggak suka? Saya bertanya siapa yang nggak suka? Pasti semua suka. Siapa yang tahu ini? Apa ini? Ya. Apakah termasuk zat alami atau aditif? Kita lihat lagi. Nah, tampilannya. Siapa yang tahu ini? Yes. Kalian amati. Apa namanya? Ini? Klepon. Iya, sama. Ya. Kemudian silakan dilihat. Seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini materi zat aditif yaitu apa Nana? Bersama-sama. Dapat mengidentifikasi zat aditif yang terdapat dalam kemasan makanan dan minuman dengan teliti. 2. Melalui sendiri usaha peserta didik dapat mengelompokkan zat aditif yang terdapat dalam kemasan makanan dan minuman berdasarkan fungsinya. Oke. Berarti itu tadi yang sudah disampaikan Bu Guru ya. Kalian nanti tinggal pelaksanaannya. Oke, anak-anak. Kemudian nih, yang pernah saya tambahkan tadi, saya tanyakan tadi. Apa sih zat aditif? Coba kalian lihat. Di situ ada gambar apa, anak-anak? Iya, banyak. Ini gambar apa? Pewarna. Oke. Silakan dilihat. Apakah semua zat aditif itu berbahaya? Tidak. Kita melihat fungsinya dahulu. Nih, yang pertama, coba dibaca. Meningkatkan kandungan gizi, meningkatkan cita rasa dan aroma, menjaga kualitas dan tekstur, mengawetkan tidak tetap busuk. Kemudian, nih. Silakan dilihat dan dibaca. Manis, 3, awet, 4,
Silakan dilihat. Ya, sekarang cukup dilihat aja. Silakan dilihat. Nanti kalian akan membandingkan. Dari gambar satu, gambar makanan yang satu lagi, gambar kue-kue ini. Nanti kalian akan membuat pengelompokan atau mengidentifikasi. Oke. Bandingkan dengan yang ini. Coba kalian amati. Ada kunyit yang menghasilkan warna, kemudian daun suji atau daun pandan menghasilkan warna, buah coklat menghasilkan warna, kemudian ada wortel menghasilkan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, baru di sini apa sih pengertian warna sintetis itu, anak-anak? Kalian pernah menggunakan pakaian yang berwarna-warni? Itulah warna yang dimaksud warna sintetis. Nah, inilah kandungannya. Bagaimana ketika kandungan ini terdapat pada makanan? Silakan dibaca dulu, dilihat, dipahami. Kelebihannya, kemudian ada kekurangannya. Ini semua timbul dari pewarna sintetis. Silakan dilihat lagi. Pewarna tekstil. Hampir sama penggunaannya. Rata-rata ini banyak terdapat pada makanan. Ini kalian akan temui nanti, silakan dipahami. Saya lanjutkan. Ini kalian akan temui pada saat kalian akan mengamati makanan dan mengamati jenis minuman. Coba jenis makanan dan minuman ini nanti kalian akan mengidentifikasi atau membuat pengelompokan. Nah, pengelompokannya menyesuaikan dengan tugas yang ada di lembar kerja atau LKPJ. Kita lanjutkan. Ini loh yang disebut zat antioksidan. Saya lanjutkan. Bisa dilihat di sini ada bahayanya. Kemudian ini
yang seringkali tanpa kita sadari, dan ini yang seringkali kita konsumsi. Ini seringkali terdapat pada apa rata-rata? Bakso. Nah, silakan. Ini sambil melihat bahayanya. Ternyata zat aditif ini akan mengakibatkan pada ini. Coba dilihat. Kemudian ini berdampak pada nih. Dia akan berdampak pada ini. Sekarang yang paling sering kita gunakan atau kita temui di dapur ibu. Nah, apa ini? Iya, ini kebetulan mereknya itu ya. Tapi apa fungsinya? Itu buat semua masakan ya. Baik buruknya nanti anak-anak yang akan menjawab. Kemudian kita lanjutkan kembali. Silakan dibaca, diamati. Lanjut. Ini fungsi dari memperoleh energi, fungsi makanan yang sebetulnya. Fungsi makanan yang sebetulnya ketika ditambahi dengan zat-zat yang tadi, apakah akan seperti ini? Iya. Nah, nih. Saya lanjutkan. Tuh, bagaimana kalau anak-anak membeli makanan? Yang dilihat pertama apa? Iya, best before atau masa expired atau masa kedaluarsa. Setelah itu apa yang kalian lihat? Setelah itu apa yang kalian lihat? Iya, kandungan bahan kimia atau komposisi. Nah, silakan dilihat. Apa yang kalian amati? Pada akhirnya kalian akan menemukan dia. Ya, dari tampilan video yang disampaikan Bu Guru, adakah anak-anak yang bertanya? Ya, silakan. Ada lagi? Saya Bu, manakah makanan yang sehat dan tidak sehat? Ya, silakan. Ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaan pertama? Karena zat yang digunakan untuk campuran bahan makanan adalah pewarna alami yang mempunyai sifat segar jika dicampurkan pada bahan makanan. Hal itu berarti sehat. Adakah yang menjawab pertanyaan kedua? Makanan yang sehat adalah makanan yang tidak mengandung zat aktif buatan yang tidak mengandung warna merah. Ya, anak-anak, berarti anak-anak sudah mulai bisa menjelaskan dari
mengamati gambar atau video PowerPoint harusan. Anak-anak, berarti anak-anak sudah harus bisa menyimpulkan. Anak-anak harus bisa mengelompokkan mana yang diperlukan, mana yang tidak diperlukan, mana yang berbahaya, dan mana yang tidak berbahaya. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD yang harus kalian isi. Ini. Ya. Mana videomu? Ayo di zoom. Nih. Ya. Nih, ya, silakan. Sambil kalian siapkan bahan-bahan yang sudah kalian bawa dari rumah, yaitu contoh makanan ringan dan minuman. Silakan. Anak-anak ini sudah berkelompok ya? Ya, alhamdulillah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3? Oke, alhamdulillah sudah berkelompok. Silakan anak-anak sambil mengamati. Apa dulu pertanyaannya kalian urutkan, kemudian kalian isi. Pertama adalah kalian pengamatan tentang makanan dulu. Silakan. Silakan dimulai. Berbagi tugas. Ya. Komposisinya. Mana komposisinya? Ya, dia ya, komposisi. Kemudian lihat ini. Ayo Mbak, bisa sini. Lihat perjelas komposisinya. Ya. Kemudian mana komposisinya Mbak? Ya, komposisinya silakan dilihat mengandung apa saja. Ya. Sini. Mana komposisinya? Dilihat. Komposisi. Ya. Ya, betul. Komposisinya. Kemudian minumannya. Nih, berbagai macam rasa. Ya, tunjukkan Mbak, komposisinya mana? Tunjukkan. Ya, nanti kalian akan bisa mengelompokkan mana zat aditif alami, mana zat aditif buatan. Ya. Ya. Mana komposisinya? Komposisinya mana? Tunjukkan. Komposisinya tunjukkan, Mbak. Ya. Komposisi. Berarti ya. Kalian nanti akan memilah-milah ya, akan mengelompokkan bagian-bagian dari zat aditif. Kemudian ini. Oke. Kalian akan mengisi di lembar sini. Sini titaan. Kalian akan mengisi di lembar tabel pengamatan ini. Ya.
Sambil melihat LKPD, oke. Sambil melihat LKPD-nya ini, kemudian kalian isi di kolom yang sini. Oke, paham? Bisa dipahami? Melihat ini, yang diamati ini, kemudian nanti dituliskan di sini. Ya, bukan di sini tapi di sini. Ya, bisa dipahami? Ya, silakan. Tadi mana itu di kolom situ? Ininya yang bisa di sini. Ya, terus ya. Begini juga. Yang ini dikerjakan di lembaran tadi. Ini sama kan nih? Sama, nggak usah. Berarti cuma itu. Jadi yang mengerjakan komposisi ini, oke? Ya. Kenapa kamu kayak gitu? Terlihat loh. Jangan belajar ngomong. Ya. Mana yang dijawab tadi? Yang ini dijawab di lembaran. Mana lembarannya? Ya. Kemudian yang ini hasil pengamatanmu ini dikerjakan di lembaran ini. Oke. Ya, oke. Pengamatan, kemudian ada temannya yang menyelesaikan. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Ya, sedapatnya, nggak usah ditotalkan selesai, langsung kamu jawab selesai, gue. Nggak usah ditotalkan selesai, langsung menjawab selesai, kemudian diskusi di depan, ya. Ya. Kamu jalan keluar, tutupan pintunya, Mbak. Tutupan pintunya, kamu jalan keluar. Biar dia yang masuk. Ya. Sudah, Anda siap? Ya. Kasih teman-temanmu itu yang presentasi. Ya, biar tidak kelamaan, yang sana kelamaan. Gimana anak-anak? Sudah siap? Sudah?
Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, ya. Sudah siap ya? Ya. Nah, sekarang ketika sudah siap, anak-anak, ayo, siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1, ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Yo, silakan. Bareng dengan temannya. Bareng dengan temannya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Pegang satu aja, pegang. Pegang. Gak usah dipegang aja. Pegang aja. memprestasikan Kamu memprestasikan mempresentasikan hasil pengamatan dari bahan makanan dan minuman. Nama produknya potato daging panggang. Jenis makanannya makanan ringan. Kandungan zat aditifnya asam askorbat alfa tokoferol. Jenis zat aditif pengawet, penyedap, pewarna. Fungsi zat aditif pengawet TBHP, monosodium glutamate, bumbu rempah. Yang kedua ada Citatos jagung bakar. Jenis makanannya makanan ringan, kandungan zat aditifnya perasa alami dan penguat rasa. Yang ketiga ada Just Juice rasa jambu. Jenis makanannya yaitu minuman, ada pemanis alami, pemanis buatan, dan pewarna sintetik. Yang keempat, jus rasa jeruk. Jenis makanannya minuman, kandungan zat aditifnya pemanis alami dan pemanis buatan dan pewarna sintetik. Mungkin ada yang ditanyakan? nanti kalau penutup misalnya setelah disimpulkan baru baca alhamdulillah doa penutup ya. Bahan alami. Diajak semua teman. Ya, siapa yang bertanya? Ada? Sudah. Oke, silakan. Kalau cacing rasa jambu itu perasanya itu menggunakan buah jambu, atau perisannya itu menggunakan perisa jambu. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Yang sudah bertanya, Bu Guru akan memberikan motivasi, yaitu berupa rasan. Berapa anak tadi yang bertanya? Ya, 1. Ucapan terima kasih. Ucapan penghargaan. Ya, sama-sama. Nah, sekarang yang presentasi poster. Temannya gantian. Silakan kalian amati.
Dia yang ngomong, dia bukan kamu terus ya. Mempresentasikan bahayanya zat aditif pada makanan. Berikut ini adalah bahaya mengonsumsi zat aditif buatan secara berlebihan untuk kesehatan. 1. Membahayakan kesehatan usus. 2. Meningkatkan berat badan. 3. Meningkatkan resiko kanker. 3. Memengaruhi kesehatan anak. Ya, tunjukkan ke teman-temanmu poster tentang bahaya zat aditif ke teman-temanmu. Silakan dilihat. Yang lain juga ada poster? Oke, silakan. Tampakkan poster kalian. Tunjukkan. Tampilkan poster kalian. Ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan poster tentang bahaya zat aditif. Kelompok 2 tentang bahaya zat aditif. Sasarannya apa? Kelompok 3. Ya, masing-masing anak-anak sudah bisa memahami. Dari sini adakah pertanyaan? Tidak. Oke, silakan kembali ke tempat. Oh ya. Kemudian anak-anak LKPD silakan dikumpulkan, ketua kelasnya mengumpulkan. Kasih ya. Setelah anak-anakku sekalian, kalian sudah bisa mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan sesuai dengan komposisi, sesuai dengan pengelompokan zat aditif alami dan buatan. Kemudian anak-anak juga diarahkan untuk mencari penyebab sakit atau dampak. Kalian bisa melihat tampilan video tentang dampak penggunaan zat aditif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pada sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dampak penambahan zat aditif pada makanan terhadap kesehatan. Adik-adik harus ingat ya. Nah, berdasarkan asalnya, zat aditif ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, kalau zat aditif alami ini jika dicampur ke bahan makanan, maka dapat menimbulkan efek samping karena berasal dari
hidup dan tumbuhan. Sementara zat aditif buatan ini bisa disantungkan ke makanan, maka akan memberikan efek samping. Itu kita harus tahu apa saja zat aditif buatan untuk disantungkan kepada makanan sehingga dapat menimbulkan akibat yang tidak baik untuk kesehatan kita. Yang pertama itu adalah yang pertama adalah boraks dan formalin. Boraks dan formalin adalah pengawet yang dilarang untuk dicampurkan ke makanan. Karena kalian tahu kan bahwa pengawet ini biasanya digunakan untuk mengawetkan berbagai jenis makhluk hidup yang sudah mati. Penggunaan boraks dalam makanan dapat menyebabkan gangguan pada kulit, otak, dan hati. Sedangkan penggunaan formalin dalam makanan dapat menyebabkan gangguan fungsi jantung, ginjal, kanker paru-paru, serta gangguan pencernaan. Adapun makanan yang mengandung boraks dapat kita kenali dengan ciri-ciri. Yang pertama itu bentuk dan struktur lebihnya dan padat. Yang kedua memiliki bau menyengat atau mencurigakan. Yang ketiga, makanan tidak bisa sampai 3 hari pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius. Yang terakhir ciri-cirinya yaitu makanan dapat bertahan lebih dari 15 hari. Kebalikan, pada suhu lemarinya sekitar 10 derajat Celcius. Itu tadi adalah ciri-ciri makanan yang mengandung boraks dan formalin. Yang kedua itu adalah monosodium glutamate atau MSG. MSG atau vaksin dibuat dari air tebu yang difermentasikan dengan bakteri Micrococcus glutamicus. Penggunaan MSG secara berlebihan pada makanan apabila kita mengonsumsi dapat menyebabkan restoran sindrom atau CRS. Gejala penyakit ini adalah gejala samuel, Bisa dicatat nanti menimbulkan bersama-sama. sakit pada dada, dan sesak napas. Selain itu, penggunaan MSG secara Kesimpulan sih terakhir. sebagai Sekarang mencatat seperti ini. Contoh omongannya kan bareng kelompok ini. Jadi kita jangan sampai mengkonsumsi MSG bahan penyedap secara berlebihan ya. Sambil dilihat itu ya. Yang ketiga adalah siklamat dan Sama-sama sakarin. kesimpulan. Penggunaan siklamat dan sakarin pada bahan makanan sebagai zat pemanis dapat menyebabkan penyakit kanker. Sakarin yang berlebihan akan menyebabkan makanan menjadi pahit dan merangsang tumbuhnya tumor pada bagian kulit. Penggunaan siklamat juga akan membentuk efek samping berupa gangguan sistem pencernaan, terutama pada pembentukan zat dalam sel. Jadi, kalau kita mau makanan, jangan menggunakan pemanis buatan ya.
bisa menggunakan pemanas alami. Maka berlebihan kita mengkonsumsinya menjadi bahaya untuk kita sendiri. Nah, ini yang keempat atau yang terakhir, yaitu alergi dan alergi. Nah, penggunaan alergi dan alergi sebagai pewarna makanan dapat menyebabkan jika dicampurkan ke makanan secara berlebihan dapat menyebabkan penyakit kerusakan hati, gangguan pencernaan dan kerusakan pada ginjal. Nah, itu tadi dampak penambahan zat aditif pada makanan terhadap kesehatan. Nah, jadi kita harus pintar-pintar dalam membeli makanan dan memilih makanan untuk kita konsumsi sehari-hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, setelah melihat tampilan video tadi, apa yang muncul di benak kalian? Yo, kira-kira apa ya? Dari sini anak-anak sudah harus bisa membuat kesimpulan, menarik kesimpulan. Ya, coba dari tampilan video yang kedua tadi, tentang apa anak-anak? Dampak penggunaan zat aditif. Adakah pertanyaan mengenai dampak tadi, yang pengalaman tadi? Yo, siapa saja tadi yang punya pengalaman itu? Kamu ya? Ya? Mencet suaranya ya. Ya? Satu tenggorokan gatal-gatal. Dia, temanmu, habis mengkonsumsi minuman es yang berwarna-warni. Dari kegiatan apa? Kok sampai minum es yang berwarna-warni? Pada saat istirahat atau olahraga? Habis olahraga, Dek. Memang minuman yang berwarna-warni itu akan menarik sekali ya. Kemudian ketika kita konsumsi diberikan campuran es, akan menghilangkan perasaan rasa dahaga, menghilangkan haus, dan berakhir menyegarkan. Tetapi dampaknya ternyata apa, Mbak? Sakit tenggorokan. Tenggorokannya terasa apa? Gatal-gatal. Ada lagi? Kelompok mana? Ya, silakan. Saya keseringan makan bakso. Satu hari itu makan 3 kali. Masya Allah, sampai 3 kali makannya. Ya. Terus kemarin sakit perut, mual, mata kunang-kunang dan kepala pusing. Ternyata bakso itu kebanyakan berlebihan MSG. Iya, ternyata kandungan bakso itu juga banyak mengandung apa, Ra? MSG. Apa sih MSG itu? Penyedap rasa. Penyedap rasa yang kita kenal di dapur ibumu ada apa saja? Masako, micin, iya, Ajinomoto, itu adalah merek ya. Yang penting semua mengandung zat penambah rasa.
ada lagi tadi mempunyai dampak perutnya mual, kepalanya pusing, kemudian mata berkunang-kunang. Yuk, ada lagi? Ya, silakan. Saya pernah sehabis olahraga lalu saya kan haus dan membeli minuman jus. Kemudian sehabis meminum itu saya merasa lidah saya terasa pahit dan tenggorokan saya terasa kering karena di dalam jas tersebut ternyata mengandung pewarna buatan. Nah, pengalaman temanmu beda lagi. Ini saking tertariknya terhadap minuman apa? Jas jus, diberi tambahan es, kemudian dengan lahapnya dia meminum sampai lebih dari 1 gelas ya. Nah, apakah anak-anak ada yang seperti itu? Ya, banyak ya? Ya. Oke. Dari tampilan tadi, video tadi, anak-anak sudah bisa menyimpulkan atau menangkap pesannya apa kira-kira? Pesannya apa? Temanmu sudah mengalami gatal-gatal di tenggorokan. Temanmu yang satu mengalami mual, pusing, dan mata berkunang-kunang. Yang satu lagi mengalami lidah pahit, kemudian tenggorokan terasa kering. Nah, itu semua adalah dampak dari penggunaan zat aditif. Oke, kalau sudah penggunaan zat aditif, kira-kira dampaknya itu nampak saat itu atau nampak lama? Kalau yang dampaknya seketika, tolong angkat tangan. Sekarang tahu dari penampilan tadi, video tadi, yang dampaknya itu cepat sekali. Maksudnya enggak tunggu waktu lama. Ya. Ya, silakan. Sakit tenggorokan. Betul. Ada lagi? Sakit perut. Batuk-batuk. Ada lagi? Pusing. Itu langsung. Nggak tunggu waktu lama. Nah, itu adalah dampak yang tercepat. Sedangkan dampak atau akibat yang timbul dalam waktu lama. Angkat tangan. Ya. Kanker. Kemudian paru-paru, diabetes, ada lagi anak-anak? Ginjal, jalan pernapasannya terganggu, bermacam-macam sekali. Yang diserang adalah bagian dari seluruh organ tubuh manusia. Apakah ada hubungannya dengan materi pencernaan anak-anak? Sangat erat sekali hubungannya, terutama terhadap fungsi pencernaan. Ada tidak dari video tadi? Ada, yaitu tentang apa? Fungsi makanan. Adakah di sana tadi menampilkan makanan sehat? Ya, berikan contoh makanan sehat itu yang bagaimana? Tidak mengandung zat aditif. Aditif apa? Buatan. Ada lagi? Tidak mengandung pewarna buatan. Tidak mengandung zat aditif, contohnya micin atau MSG ya. Ada lagi? Ya. Tidak mengandung pemanis buatan. Tidak mengandung pemanis buatan. Ada lagi? Yang sudah kalian amati tadi. Tidak mengandung pengawet. Lagi. Kurang satu.
Perisa atau rasa. Ada lagi. Kalau minum jus, itu jusnya itu kalau ndak menarik, yang menarik itu apanya biasanya? Warna, kemudian perasa, kemudian kekentalan. Apakah kekentalan termasuk zat aditif? Alhamdulillah, berarti anak-anakku semua sudah bisa menyimpulkan materi hari ini. Nah, anak-anak, setelah anak-anak belajar tentang materi zat aditif, kira-kira Bu Guru berharap anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Ya, kalau sudah mempraktekkan di rumah, intinya kita mengajak untuk menjaga kesehatan. Nah, silakan. Kalau sudah begini, anak-anak harus berupaya hidup sehat. Nah, sebagai refleksi akhir, anak-anak mengerjakan soal refleksi ya tentang materi zat aditif. Silakan langsung di sini ya. Ya, langsung di sini 2 anak 1. Langsung di sini 2 anak 1. Oke, langsung di sini 2 anak 1. Bebas, langsung dijawab. Oke. Ya. Silang boleh. Kita bareng sama dia. Ya, bareng sama dia. Kamu bareng Tiara sama dia. Selesai? Tinggal dikit, Bu. Stop. Asal aja sudah, pokok dijawab ya. Ya, kalau sudah ketua kelas mengumpulkan jawabannya, ya. Diambil jawabannya ke teman-temannya, dikumpulkan di mejanya Bu Guru.
Oke, kumpulkan di mejanya Bu Guru di sana. Ya, anak-anakku sekalian, dari hasil refleksi, anak-anak juga sudah bisa menjawab soal dari materi yang sudah disampaikan Bu Guru, dari materi yang sudah kamu amati sendiri, kamu melihat sendiri, kamu berpraktekkan sendiri, kamu berdiskusi dengan kelompok, kemudian kamu melakukan presentasi. Terakhir, anak-anak menyimpulkan. Anak-anak membuat kesimpulan, tadi sudah bersama-sama menyimpulkan. Sekarang saya ingin tahu dari kalian yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Siapa? Silakan. Dari materi zat aditif berbagai makanan dan minuman, pentingnya mengetahui kandungan jenis zat aditif pada makanan dan minuman. Sebelum membeli sebaiknya harus kita pilih dan membaca komposisi pada kemasan bahan makanan dan minuman untuk mengurangi seminimal mungkin penggunaan zat aditif pada makanan sehingga dapat menekan timbulnya penyakit. Sebaiknya menggunakan pewarna alami dan tambahan alami untuk bahan makanan dan minuman. Anak-anak, ini tadi temanmu sudah menarik kesimpulan dari semuanya. Tadi kita bersama-sama menyimpulkan. Kemudian satu temanmu menyimpulkan kembali, merangkum. Yang tujuannya adalah untuk mengingatkan satu, kita dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, dalam menggunakan zat aditif. Bagaimana penggunaannya? Pertama tadi kan di video ada ya. Apa yang harus diperhatikan kalau kita beli makanan? Komposisi, expired atau kadaluarsa. Kemudian logo halal. Itu penting anak-anak ya. Dalam hal apapun terhadap makanan kita harus selektif. Karena makanan itu akan kita gunakan untuk konsumsi. Memenuhi fungsi dari makanan. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita semua sudah mengenal mulai dari sistem pencernaan, fungsinya, organnya, kemudian penyakit-penyakitnya, yang kita lanjutkan, kita hubungkan dengan materi zat aditif. Zat aditif sendiri dalam sehari-hari, saya ingin tahu, sekarang saya ingin tahu 2 anak atau 3 anak yang bisa mengangkat tangan kemudian menjelaskan. Ibu kalian dalam memasak sehari-hari, membuat kue, membuat minuman, biasanya apalagi kalau digunakan pada saat musim Ramadan ya, mendekati hari raya atau puasa. Apakah yang disiapkan oleh ibu kalian anak-anak? Ketupat. Adakah ketupat mengandung zat aditif? Tidak. Ya, yang lain. Yang disiapkan oleh orang tuamu biasanya untuk berbuka puasa atau menjelang hari raya. Membuat minuman. Adakah penggunaan zat aditif? Ada. Ya. Ada lagi. Membuat es buah. Oh, ini menyegarkan ya.
es kopior juga. Adakah zat aditif? Ada. Bes, yang lainnya selain minuman. Kue apa misalnya? Kue basah atau kue kering? Kue kering. Adakah penggunaan zat aditif? Apa misalnya kalau kue kering? Pemanis buatannya. Kemudian apa lagi? Pengembang. Pewarna. Kemudian selain kue kering, adakah yang membuat kue selain kue kering? Kue basah apa? Misalnya kue basah yang membuat menarik ya, Rek? Apa yang membuat menarik? Warna. Misalnya kue apa? Kue bolu. Ya. Kue untuk ulang tahun. Nah, itu. Dalam sehari-hari tanpa disadari, anak-anak kalau pas mau memasak menggunakan saus, ini digunakan untuk masak apa? Saus biasanya digunakan nasi goreng. Berarti nasi goreng itu apakah alami selamanya? Tidak. Ada yang menggunakan warna bukan alami, yaitu menggunakan saus. Seharusnya menggunakan warna alami apa? Cabai dan tomat. Nah, kalau ada nasi goreng, berarti ada nasi yang ditampilkan tadi, nasi kuning. Nasi kuning itu alami apa enggak? Ada yang alami, ada yang tidak alami. Bagaimana bedanya yang alami dan yang tidak alami? Warnanya. Kalau warnanya yang alami bagaimana? Pakai kunyit. Penampilannya bagaimana? Agak pucat, pudar. Kalau warna yang bukan alami, warnanya mencolok, menarik. Oke, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini kita anggap selesai dan memang anak-anak sudah bisa menyimpulkan. Nah, refleksi juga sudah, anak-anak sudah bisa menjawab soal. Akhirnya kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga anak-anakku semua bisa menjaga kesehatan. Karena di dalam agama kita juga dianjurkan tidak boleh makan atau minum secara berlebih-lebihan. Jika berlebihan itu akan mengganggu organ tubuh dan juga mengganggu kesehatan. Ya, silakan ketua kelas diakhiri dengan berdoa dulu. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan berakhir dengan tepuk motivasi. Tepuk motivasi. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Alhamdulillah, saya akhiri anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.